Kak, mertuaku itu kan keluarganya pedagang pasar. Benar-benar keluarga tanpa bibit, bebet, bobot, yang jelas kasihan sekali anakku. Tapi ya sudahlah, biarkan saja, toh setiap bulan dia setor 20 juta tanpa pernah telat. Rasanya seperti dapat sumber uang gratis di rumah ini. Hahaha, itu adalah ejekan mengerikan yang dilontarkan ibu mertuaku di ruang tamu. Setelah sepanjang hari raya Idul Fitri mengurungku di dapur dan memeras tenagaku habis-habisan. Selama 3 tahun terakhir, uang yang kuhabiskan untuk biaya hidup dan pengobatan mertua sudah mencapai 800 juta. Pengorbanan dan hasil cucuran keringatku hanya dianggap sebagai mesin ATM tak berkelas. Amarahku memuncak. Malam itu juga aku memutus semua dukungan finansial tanpa ampun. Memulai sebuah pembalasan yang dingin dan sempurna. Inilah kisah akhir yang menyedihkan bagi keluarga mertua yang sombong dan angkuh. Malam takbiran baru saja berlalu dan suasana libur lebaran terakhir mulai menyelimuti. Dapur di rumah mertua terasa menyesakkan. Dipenuhi aroma opor ayam dan rendang yang dimasak seharian, serta bau minyak panas yang menyengat. Sambil memukul-mukul punggungku yang kaku, aku menatap tumpukan piring kotor di wastafel yang tingginya seperti gunung. Sejak pukul 6 pagi, aku sudah bangun dan tanpa henti memasak ketupat, membuat sambal goreng ati, dan mengaduk rendang. Kakiku bengkak dan rasanya seperti mau pecah karena terus-terusan berdiri dan mondar-mandir. Namun, ibu mertuaku tidak sekalipun masuk ke dapur. Beliau hanya berbaring nyaman di sofa ruang tamu, menonton sinetron sambil meneriakkan perintah. Kirana rendangnya tambahin lagi santannya. Iya, Bu. Ini sedang saya cicipi rasanya. Masakan lebaran itu harus medok bumbunya. Jangan disamakan dengan seleramu yang hambar itu. Tambahkan yang banyak. Suara tajam ibu mertuaku melayang dari ruang tamu. Aku menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan yang masih terbalut sarung tangan karet, memaksakan seulah senyum. Tidak apa-apa, bisikku pada diri sendiri. Aku meyakinkan diriku bahwa ini adalah tugas yang wajar sebagai menantu, sebagai bagian dari keluarga. Selama 3 tahun terakhir, aku selalu melakukan ini setiap lebaran tanpa pernah mengeluh. Suamiku, Bima duduk santai di ruang tamu sambil menepuk-nepuk perutnya yang kenyang, menikmati buah yang dikupaskan oleh ibunya. Sayang, tolong ambilkan buah anggur yang sudah dicuci di kulkas. Ya, katanya dengan nada manja. Amarah sempat bergejolak, tetapi aku hanya diam-diam meletakkan buah di nampan dan mengantarkannya. Setelah itu, tanpa sedikit pun rasa bersalah, suamiku menguap lebar dan masuk ke kamar untuk tidur siang. Aku ingin tetap menjadi menantu yang baik dan istri yang berbakti, jadi rasa kesal sekecil itu harus kutelan dalam-dalam. Aku kembali ke dapur, menggosok panci rendang yang berkerak dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba aku mendengar suara ibu mertuaku meninggi di ruang tamu. Sepertinya suasana hatinya sedang sangat baik, entah karena sirup markisa yang diminumnya sepanjang hari. Tawa renyahnya yang melengking terdengar jelas sampai ke dapur saat ia sedang menelepon seseorang. Halo, Mbak Q, selamat lebaran ya. Iya, menantuku. Oh, dia sih penurut. Disuruh apa saja langsung kerjakan tanpa banyak omong. Sekarang juga lagi cuci piring di dapur. Dia cekatan sekali, jadi aku tidak perlu repot-repot turun tangan. Awalnya aku mengira itu hanya obrolan biasa dengan tantenya. Aku bahkan merasa sedikit lega mendengar nada bicaranya yang seolah-olah memujiku, pundakku yang tegang sedikit rileks. Syukurlah. Setidaknya di depan orang lain ibu masih memujiku. Pikirku sambil tersenyum tipis, namun senyum itu tidak bertahan bahkan 1 menit pun. Kalimat ibu mertuaku selanjutnya membuatku tidak percaya dengan telingaku sendiri. Tapi tahu tidak, Mbak Q, jujur saja aku ini masih agak gimana gitu. Keluarga besarnya kan pedagang. Jualan nasi di pasar, buka warung makan. Aduh, apa pantas orang lulusan sarjana melakukan pekerjaan seperti itu? Enggak berkelas kan? Enggak berkelas. Seketika piring yang kupegang tergelincir. Untungnya aku berhasil menahannya di ujung wastafel sehingga tidak pecah, tetapi jantungku serasa jatuh ke perut. Napasku tercekat dan pandanganku memutih, namun, suara ibu mertuaku di ruang tamu tidak berhenti, justru semakin keras dan bersemangat. Anakku, si Bima kan gagah dan pintar. Jujur saja, anakku jauh lebih unggul. Masak harus berbesan dengan keluarga yang bau bawang dan seharian memotong daging sapi. Aku ini masih malu, Mbakku. Mbak kan tahu sendiri. Aku ini orang yang sangat menjaga gengsi. Aku akhirnya mengerti apa artinya darah mendidih.
Saat itu juga bayangan punggung ayahku yang bungkuk terlintas di benakku saat beliau menurunkan peti-peti sayuran dari truk di tengah udara dingin subuh. Ayahku yang tidak pernah mau memakai sarung tangan karena katanya kesegaran bahan makanan harus dirasakan langsung oleh ujung jarinya meskipun telapak tangannya pecah-pecah hingga berdarah. Ibuku yang lututnya rusak karena berdiri selama 12 jam setiap hari di depan kuali soto Bandung yang mendidih. Mereka memulai semuanya dari nol. Dari zaman tidak mampu membayar kontrakan petak, hingga sekarang memiliki restoran Sunda yang bahkan pejabat dan anggota dewan pun rela antre untuk makan di sana. Kedua tangan kapalan orang tuaku adalah segalanya bagiku. Itulah kehormatan terbesarku. Beraninya wanita itu menghina perjuangan mulia mereka. Keringat mulai membanjiri bagian dalam sarung tangan karetku, kuku-kuku menancap dalam di telapak tangan karena kepalan yang begitu erat. Saat aku sedang menggigit bibir menahan tangis dan amarah, aku mendengar ibu mertuaku tiba-tiba tertawa genit. Hahaha, Mbak Q ini bisa saja. Tentu saja ada alasannya kenapa menantu itu tidak kuusir. Dia itu sumber uang. Setiap bulan transfer 20 juta ke rekeningku tanpa pernah telat. Buat apa diusir? Anggap saja di rumah ini ada mesin ATM berjalan yang penurut, walaupun tidak berkelas, tapi mesin penghasil uangnya ini sangat berguna loh. Hahaha. Tawanya yang rendah menggema di seluruh ruang tamu. Mesin penghasil uang, sumber uang. Kata-kata itu menghantam kepalaku seperti palu godam. Biaya hidup 20 juta setiap bulan. 3 tahun lalu, saat ayah mertuaku didiagnosis kanker lambung stadium 3 dan harus dioperasi, suamiku memegang tanganku sambil menangis dan memohon, "Sayang, bolehkah kita bantu biaya hidup orang tuaku? Biaya obat ayah mahal sekali." Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Saat itu, tanpa ragu sedetik pun, aku menjawab, "Tentu saja, Mas. Mereka kan orang tuamu juga, kita harus membantu, aku akan ikut menanggung bebannya." Jangan khawatir, dengan tanganku sendiri aku mengatur transfer otomatis. Premi asuransi kesehatan mertua R3 juta, tagihan telepon R juta, dan biaya hidup R juta. Selama 3 tahun, tidak pernah sekalipun aku telat mengirimkannya. Bukan hanya itu, tunjangan hari raya THR untuk kedua keluarga selalu kuberikan dalam jumlah yang sama, biaya kontrol rutin ayah mertua, suplemen kesehatan yang mahal, hingga biaya medical check-up tahunan. Semua aku yang menanggung. Jika dihitung kasar, uang yang sudah kukeluarkan untuk keluarga ini sudah lebih dari 800 juta. Bagaimana mungkin kata-kata mengerikan itu keluar dari mulut ibu mertuaku sendiri, padahal beliau tahu betul dari mana sumber uang itu berasal. Uang itu berasal dari gaji anak perempuan seorang pedagang tak berkelas yang beliau hina yang bekerja membanting tulang lalu menyisihkan gajinya sedikit demi sedikit untuk mereka. Mereka hidup mewah dari hasil cucuran keringat orang tuaku sambil di belakang mengeyek dan menghinaku. Perasaanku hancur keruh seperti air cucian piring di wastafel. Rasanya aku ingin lari ke ruang tamu. Melempar celemek ini ke wajahnya dan berteriak sekeras-kerasnya. "Kembalikan uang yang sudah Anda nikmati," sambil menghina saya. Tetapi aku menarik napas dalam-dalam. Logikaku memperingatkan bahwa bereaksi secara emosional tidak akan mengubah apapun. Jika aku marah sekarang, ibu mertuaku pasti akan berkilah bahwa itu hanya candaan orang mabuk sirup. Perlahan aku melepas sarung tangan karetku. Aku mengeringkan tanganku yang basah dengan handuk, melipat celemekku dengan rapi, dan meletakkannya di atas meja. Alih-alih pergi ke ruang tamu, aku merogoh ponsel dari saku. Ujung jariku sedikit gemetar, tetapi pikiranku terasa lebih dingin dan jernih dari sebelumnya. Di ruang tamu, ibu mertuaku masih asyik melanjutkan teleponnya, menjadikan hinaan tentang keluargaku sebagai topik utama. Oh, menantuku itu di depanku sih dia merendah sekali, seolah-olah siap memberikan segalanya. Dia takut padaku, jadi tidak berani macam-macam. Perlahan, aku menyalakan layar ponselku. Aku membuka aplikasi perekam suara dan menekan tombol rekam. Lampu merah di layar mulai berkedip, merekam setiap kata ejekan mengerikan dari ibu mertuaku tanpa ada yang terlewat. Setiap detik yang berlalu pada penunjuk waktu rekaman itu membekukan sisa-sisa rasa hormat terakhirku untuk keluarga ini. Mereka bukan keluarga. Mereka hanyalah orang-orang tak tahu malu yang menganggap kebaikanku sebagai hak mereka. Aku berdiri di sudut dapur yang gelap, merekam setiap tawa dan hinaan yang datang dari ruang tamu. Aku bertekad untuk merekamnya kata demi kata dan mengingatnya selamanya. Telepon ibu mertuaku berakhir 5 menit kemudian. Saat aku menekan tombol berhenti merekam, ujung jariku sudah sedingin es. Terdengar suara deheman dari ruang tamu.
Lalu ibu mertuaku berjalan gontai ke arah dapur. Kirana, cucian piringnya belum selesai juga. Iya bu, kerak di panci rendang susah sekali hilangnya. Halah, lelet sekali kamu ini. Kenapa tanganmu lambat sekali? Sudah hampir selesai bu, sebentar lagi beres. Di rumah orang tuamu yang jualan makanan itu memangnya tidak diajari apa-apa? Heran kok bisa selambat itu? Ibu mertuaku melempar botol sirup kosong ke wastafel dengan kasar sambil menatapku tajam. Bu, orang tua saya seumur hidup bekerja jujur menjalankan restoran. Tolong jangan berkata seperti itu. Memangnya aku salah punya karyawan 20 orang? Memangnya kenapa? Bau pasarnya kan tetap tidak bisa hilang, ibu. Sudah. Aku ini di rumah sendiri, jadi tidak bisa tenang karena harus menjaga perasaan menantu. Ibu mertuaku mendengus kesal dan masuk ke kamarnya. Saat menatap punggungnya, mataku berkilat penuh amarah. Keluarga pedagang tak berkelas, katamu. Keluarga yang bau bawang dan seharian memotong daging sapi. Aku membanting sarung tangan karetku ke wastafel. Napasku memburu. Bayangan kota asalku, Bandung, dan restoran orang tuaku melintas di benakku. Untuk menceritakan tentang akarku, kita harus kembali ke Bandung. Pukul 10 pagi, di tengah udara dingin menusuk di pasar induk Caringin. Di sanalah selama 33 tahun, seorang pria tanpa pernah absen satu hari pun membongkar muatan peti-peti sayuran dan daging. Pria itu adalah ayahku, Bapak Agus. Aku ingat saat masih kelas 5 SD. Aku terbangun di pagi buta dan pergi ke dapur mendapati ayah sedang merendam tangannya yang membeku di air hangat. Ayah, tangan ayah berdarah. Kenapa tidak pakai sarung tangan? Aku menangis sambil panik mencari kotak P3K. Ayah hanya tersenyum sambil mengelus tangannya yang kapalan seolah itu adalah medali kehormatan. Anakku sudah bangun? Maaf ya, tangan ayah kasar. Makanya pakai sarung tangan. Lihat tangan ayah jadi rusak begini. Kirana, kalau pakai sarung tangan tebal, ayah tidak bisa merasakan apakah kol ini isinya padat atau daging ini segar atau tidak, tapi kan berdarah. Yah, ayah harus merasakan sendiri kualitas bahan makanan dengan ujung jari ayah, supaya bisa menyajikan makanan terbaik untuk pelanggan restoran kita. Anakku, apa kamu malu punya ayah yang setiap subuh bekerja kotor-kotoran di pasar seperti ini? Aku tidak akan pernah melupakan senyum tulus dan hangat di wajah ayahku saat itu. Tidak, aku tidak malu sama sekali. Ayah adalah orang paling hebat di dunia. Nanti kalau aku sudah besar dan punya banyak uang, aku akan membuat ayah hidup enak. Mendengar jawabanku yang lantang, ayah tertawa terbahak-bahak sambil mengelus kepalaku. Memang anak ayah yang terbaik, nak. Di dunia ini, uang yang paling terhormat adalah uang yang didapat dari hasil keringat sendiri. Makanya ayah tidak pernah takut pada siapapun. Ayah mencari uang dengan jujur pakai kedua tangan ini. Kamu juga nanti kalau sudah besar, jangan pernah minder di hadapan siapapun. Hiduplah dengan terhormat. Mengerti? Jika ayahku membuka hari di pasar, maka ibuku Ibu Lestari menyambut fajar itu di dapur restoran. Sejak zaman masih mengontrak di rumah petak, ibu sudah terbiasa memasak soto Bandung di kuali besar selama berjam-jam. Ibu, kakinya tidak sakit. Duduk dulu. Istirahat, ibu sudah berdiri 12 jam loh. Anak ibu sudah datang. Tidak apa-apa. Soto itu kuncinya kesabaran. Kaldunya harus direbus lama supaya rasanya meresap dan menghangatkan perut pelanggan. Tapi nanti kalau ibu pingsan bagaimana? Biar aku saja yang mengaduk. Kamu masuk saja belajar. Jangan dekat-dekat dapur. Ibu paling bahagia kalau sedang di depan kompor ini. Uang untuk membeli baju bagus dan biaya kuliahmu kan datangnya dari sini. Apa yang berat? Meskipun bermandikan keringat di depan panasnya kompor, ibuku selalu tersenyum cerah. Begitulah. Setelah 33 tahun pengorbanan, lahirlah restoran kebanggaan kota Bandung, Restoran Sunda Ibu Lestari. Kini dengan omset bulanan mencapai 1,2 miliar dan 22 karyawan, restoran itu sudah seperti perusahaan. Semua orang di Bandung tahu restoran itu. Tempat para pejabat makan bersama, tempat para pengusaha menjamu tamu-tamu penting. Dan istana megah itu dibangun oleh kedua tangan kapalan orang tuaku. Aku tumbuh besar dengan melihat kedua tangan mulia itu. Meskipun orang tuaku terlalu sibuk dengan restoran sehingga aku sering makan dan berangkat sekolah sendiri, aku tidak pernah sekalipun merengek kesepian. Aku justru mengagumi keringat jujur mereka dan menjadikan kerja keras mereka sebagai panutan hidupku. Saat ayah bangun jam pagi untuk ke pasar, aku juga bangun pada jam yang sama untuk duduk di meja belajar. Meskipun mengantuk, aku akan mencubit pahaku sendiri dan belajar dengan giat.
Hasilnya, aku lulus sebagai wisudawan terbaik dari jurusan manajemen di universitas ternama di Jakarta dan berhasil diterima di divisi marketing sebuah perusahaan multinasional, mengalahkan ratusan pesaing. Kirana, proyek kali ini sukses besar. Kamu memang hebat, ini semua berkat bimbingan Bapak Direktur. Proposal berikutnya akan saya ajukan besok pagi. Dasar gila kerja. Orang lain butuh 10 tahun untuk jadi manajer. Kamu hanya butuh 5 tahun. Pantas saja. Atasanku di kantor pun sampai geleng-geleng kepala melihat kegigihanku. Seorang wanita berusia 34 tahun dengan penghasilan tahunan hampir 1 miliar. Aku sangat bangga dengan kemampuanku dan aku tahu persis bahwa akar dari semua kesuksesanku adalah ajaran dari ibuku yang berpeluh di dapur restoran dan ayahku yang membongkar muatan di tengah dinginnya subuh. Waktu yang kuhabiskan dengan bekerja jujur sejak fajar menyingsing itulah bibit bebet bobot kokoh yang membentuk diriku. Dan sekarang aku disebut pedagang tak berkelas. Aku menggigit bibirku kuat-kuat menelan amarah yang membara. Ibu mertuaku seumur hidupnya hanya menjadi ibu rumah tangga, menghabiskan uang yang diberikan suaminya. Setelah ayah mertuaku pensiun, beliau sempat bekerja sebentar di toko kue dekat rumah, tetapi tidak tahan dengan kerja keras dan hanya menghasilkan sekitar 7 juta sebulan. Itu adalah satu-satunya pengalaman kerja beliau seumur hidupnya. Dengan kekuatannya sendiri, beliau bahkan tidak mampu membayar iuran lingkungan dan biaya berobat sehingga harus mengambil 20 juta dari gajiku setiap bulan. Dibandingkan dengan kondisinya yang menyedihkan itu, siapa sebenarnya yang tidak punya kelas? Wajahku yang terpantul di jendela dapur bukan lagi wajah menantu yang baik dan penurut. Aku mematikan lampu dan diam-diam masuk ke kamar. Suamiku sedang berbaring sambil bermain ponsel tertutup selimut. "Mas, belum tidur?" Sayang, sudah selesai. Perutku rasanya begah, jadi cuma lihat-lihat berita saja, katanya capek. Besok mau pulang ke Jakarta pagi-pagi. Ayo cepat tidur. Kamu yang lebih capek. Terima kasih ya, sudah bekerja keras. Sini tidur. Suamiku meraih tanganku dan berbicara dengan lembut. Kalau tahu aku capek, kenapa tadi tidak dibantu? Aku tidak suka melihatmu meninggalkan aku sendirian di dapur dan kamu malah masuk kamar. Aduh, kan ada ibu yang menemanimu. Ibu tadi memuji-muji kamu loh, katanya, kasih ibu sepanjang jalan, kasih menantu sepanjang gala. Sudah, ayo tidur. Suamiku, tanpa menyadari apa-apa mengucapkan omong kosong sambil berbaring lebih dekat. Aku menarik tanganku dan memunggunginya, kasih menantu sepanjang gala. Benar-benar komedi yang ironis. Mendengar dengkuran suamiku, aku membuka mata lebar-lebar dalam kegelapan. Kalian yang telah menghina dan menginjak-injak keluarga pedagang. Kalian akan segera tahu bagaimana rasanya uang dari keluarga ini. Ketika sumber uang itu tiba-tiba terputus, kalian akan lihat bagaimana gengsi dan kehormatan kalian akan jatuh terjerbab ke dasar. Waktunya telah tiba untuk menunjukkan pada kalian apa kelas yang sesungguhnya. Di dalam kamar yang gelap gulita, suamiku sudah terlelap sambil mendengkur keras. Mendengar suara napasnya yang tenang, aku hanya bisa tertawa sinis. Aku berbaring miring, menatap bagian belakang kepala suamiku. Sebenarnya apa yang kulihat dari pria ini hingga aku berjanji untuk hidup bersamanya seumur hidup? Pertemuan pertama kami terjadi melalui sebuah kencan buta yang diatur oleh seorang teman. Saat itu usiaku sudah menginjak kepala 3. Bima adalah seorang manajer tim developer di sebuah perusahaan besar. Wajahnya tidak terlalu tampan, tetapi ia terlihat tegap dan jujur. Yang paling membuatku terkesan adalah kejujurannya. Pada pertemuan pertama saat kami sedang minum kopi, Bima menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, "Kirana, kita memang baru kenal, tapi sepertinya lebih baik aku jujur dari awal." "Oh, iya. Memangnya ada apa? Keluargaku sangat sederhana. Sejujurnya kondisi keuangan kami tidak begitu baik. Ayahku sakit-sakitan, jadi tabungan kami banyak terkuras. Tapi aku bekerja keras dan tidak punya utang. Aku hanya merasa kamu perlu tahu ini, biasanya dalam kencan buta orang akan berusaha memoles citra diri. Tapi pria ini berbeda. Sikapnya yang tidak menutupi kekurangannya justru membuatku sangat tertarik. Orang ini pasti tidak akan berbohong, pikirku. Dia tipe orang yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Seperti orang tuaku, dia pasti akan hidup jujur dan lurus. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk menikah dengannya. Namun, setelah lampu-lampu indah di pesta pernikahan padam, kenyataan pahit menunggu kami. Ayah mertuaku adalah seorang manajer di perusahaan kecil yang seumur hidupnya bekerja dengan jujur.
Beliau orang yang aksid dia. Uang pensiun yang dikumpulkannya seumur hidup habis begitu saja untuk biaya operasi dan kemoterapi yang mahal. Ibu mertuaku adalah ibu rumah tangga sejati. Ketika suaminya jatuh sakit, beliau buru-buru bekerja paruh waktu di sebuah toko kue, tetapi penghasilannya hanya sekitar 1,8 juta sebulan. Uang sebesar itu tentu saja tidak cukup untuk membayar iuran lingkungan apartemen, tagihan listrik, biaya makan, dan biaya pengobatan ayah mertua yang terus membengkak. Suatu malam saat aku sedang menonton TV di sofa, suamiku terus-menerus menghela napas sambil melirikku. "Mas, ada apa? Ada masalah di kantor?" tanyaku. Bima dengan hati-hati memegang tanganku. "Kirana, sayang, bolehkah kita bantu biaya hidup orang tuaku? Biaya hidup ayah dan ibu?" "Iya, biaya obat ayah mahal dan penghasilan ibu dari toko kue tidak cukup bahkan untuk membayar tagihan. Aku anak laki-laki tertua. Aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Maafkan aku." Pundak suamiku terkulai lesu. Melihatnya seperti itu, hatiku ikut sedih. Tanpa ragu, aku balas memegang tangannya dan berkata dengan tegar, "Mas, itu kan sudah seharusnya. Kenapa harus minta maaf kalau bukan kita yang membantu? Siapa lagi? Tapi ini bukan pengeluaran yang sedikit setiap bulannya. Bantu sedikit. Kalau mau bantu ya harus cedelo dengan benar. Jangan setengah-setengah." Aku langsung mengambil buku catatan dan pulpen, mulai menghitung dengan teliti. "Oke, untuk biaya makan dan iuran lingkungan kita beri 15 juta, lalu premi asuransi ayah dan ibu 3 juta. Tagihan telepon R 2 juta, pas 20 juta, 2R 20 juta. Sayang apa tidak terlalu berlebihan kalau gajiku dipotong sebanyak itu? Berlebihan apanya? Aku ini manajer di perusahaan multinasional. Gaji kita digabung lebih dari cukup, kita kan keluarga. Harus saling membantu di saat seperti ini." Mendengar jawabanku yang mantap, suamiku sampai berkaca-kaca dan memelukku erat. "Kirana, terima kasih banyak. Aku janji akan menjadi suami yang baik untukmu. Ibuku juga sangat menyukaimu. Beliau selalu bilang, beruntung sekali punya menantu sepertimu." Bima mencium pipiku berkali-kali. Aku percaya kata-katanya tulus. Aku pikir ibu mertuaku juga akan menghargai ketulusanku dan menyayangiku seperti anak sendiri. Karena aku benar-benar tulus memberikan uang itu, tidak ada rasa sesal sedikit pun. Justru aku ingin membelikan daging yang lebih enak untuk ayah mertua yang sakit dan menjadi sandaran yang kokoh untuk ibu mertua yang bekerja keras. Pada hari aku mengatur transfer otomatis sebesar 20 juta ke rekening ibu mertuaku setiap tanggal 1. Aku bahkan merasa bangga karena bisa menjadi pilar yang kuat bagi keluarga ini. Setiap lebaran aku memberikan THR untuk orang tua kami dengan jumlah yang sama, masing-masing 10 juta. Biaya kontrol kesehatan ayah mertua setiap 3 bulan juga aku bayar dengan kartu kreditku. Jika kondisinya menurun, aku akan membawanya ke ahli pengobatan herbal ternama dan membelikan ramuan yang mahal. Begitulah selama 3 tahun. Selama waktu itu, tidak pernah sekalipun aku mengungkit-ungkit kebaikanku. Aku diajari oleh orang tuaku bahwa sudah menjadi kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Tetapi inikah balasan atas semua ketulusanku disebut sumber uang di belakangku dan orang tuaku dihina sebagai pedagang rendahan. Dalam kegelapan, aku menatap wajah suamiku, pria yang menangis haru saat aku memberikan 20 juta. Pria yang mengatakan ibunya sangat menyukaiku. Apakah dia benar-benar tidak tahu isi hati ibunya yang mengerikan itu, atau dia tahu, tetapi diam saja karena membutuhkan uangku? Pikiran itu membuatku merinding. Mereka bersembunyi di balik nama keluarga sambil menghisap darah dan keringatku. Mereka menggunakan penyakit ayah mertua sebagai alasan dan tanggung jawab sebagai anak sulung sebagai tameng untuk memanfaatkanku habis-habisan. Senyum dan kebaikan yang mereka tunjukkan selama ini hanyalah untuk memastikan nominal di rekening mereka bertambah setiap tanggal 1. Aku menyingkap selimut dan bangkit dari tempat tidur. Aku tidak tahan lagi berbaring di kamar yang menyesakan ini bersama suamiku, bahkan untuk 1 detik pun. Setiap kali aku bernapas, tawa mengejek ibu mertuaku di ruang tamu terngiang-ngiang di telingaku, mesin ATM, keluarga tak berkelas. Aku menggigit bibirku hingga terasa anyir. Aku berjalan gontai ke ruang tamu yang gelap, aroma masakan lebaran masih pekat di seluruh penjuru rumah. Aku duduk termangu di sofa, menatap lantai yang dingin. Aneh sekali. Seharusnya hatiku hancur berkeping-keping, tetapi karena syok yang begitu besar, kepalaku justru terasa dingin seperti es. Besok pagi, apakah aku harus kembali memakai topeng menantu baik, masuk ke mobil suamiku dan pulang ke Jakarta seolah tidak terjadi apa-apa,
dan bekerja keras sebulan lagi hanya untuk menyetorkan 20 juta ke keluarga ini. Tidak akan pernah. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan, menghela napas panjang. Waktu untuk mengambil keputusan besar telah tiba. Aku duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Fajar mulai menyingsing cahaya kebiruan dini hari merembes masuk ke dalam ruangan. 3 tahun terakhir ini berkelebat di benakku seperti film. Kalau dipikir-pikir, tanda-tandanya selalu ada. Aku hanya sengaja menutup mata dan telinga. Retakan-retakan kecil yang menunjukkan bagaimana sebenarnya keluarga mertuaku memandangku tersembunyi di berbagai sudut kehidupan sehari-hari. Ayah mertua sedang sakit. Kasihan suamiku terjepit di tengah-tengah. Kita kan keluarga. Hanya karena kata keluarga itu, aku memaksakan diri menelan semua perkataan menyakitkan yang menusuk hatiku. Retakan pertama adalah sikap ibu mertuaku yang selalu menjadi dingin setiap kali topik tentang keluargaku muncul. Saat lebaran atau acara keluarga, ibu mertuaku akan selalu bersemangat membanggakan anak perempuannya. Adik iparku, anakku kan baru dapat promosi. Dari kecil memang sudah pintar, di luar pun diakui kemampuannya. Oh ya, Bu. Adik ipar dapat promosi. Wah, hebat sekali. Tentu saja kamu kan kerja di perusahaan besar. Pasti tahu kan? Tidak mudah bagi seorang wanita untuk naik jabatan di sana. Betul, Bu. Saya yang juga bekerja tahu. Betul, itu hebat sekali. Oh ya, Bu, ibu saya di Bandung baru saja meluncurkan menu baru di restoran. Katanya respons pelanggan bagus sekali. Saat aku dengan antusias mencoba menceritakan tentang ibuku, raut wajah ibu mertuaku langsung berubah dingin. Oh, begitu. Memangnya apa hebatnya mengganti menu di warung makan? Bima, sini, makan lagi buahnya. Beliau memotong pembicaraanku seolah-olah itu adalah suara bising yang tidak pantas didengar. Saat itu aku hanya menelan rasa kecewa, berpikir mungkin beliau memang tidak tertarik dengan keluargaku. Retakan kedua terjadi pada Lebaran tahun lalu. Insiden parsel iga sapi. Orang tuaku mengirimkan parsel berisi iga sapi kualitas super terbaik melalui aku. Bukan paket seharga 1 juta yang biasa dijual di toko, melainkan hadiah istimewa yang disiapkan ibuku sejak subuh memilih daging terbaik khusus untuk besannya. Bu, ini iga sapi kiriman dari orang tuaku. Dimasak empuk ya, Bu, supaya ayah bisa cepat pulih tenaganya. Aduh, repot-repot sekali mengirim barang berat begini. Keesokan harinya, aku menyaksikan pemandangan yang membuatku tercengang. Ibu mertuaku sedang memberikan parsel iga sapi itu utuh kepada tetangga sebelahnya. Waduh, Bu Rati, tidak perlu repot-repot begini. Kelihatannya mahal sekali, kata tetangga itu dengan antusias. Ibu mertuaku menjawab dengan nada meremehkan. Mahal apanya? Keluarga menantuku kan punya rumah makan. Mungkin ini sisa daging dari sana yang dibungkus seadanya untuk lebaran. Kami sudah bosan makan daging yang bau amis begitu, jadi bawa saja masak di rumah. Sisa daging bau amis. Ketulusan ibuku yang dengan susah payah menyiapkan hadiah itu demi besannya. Dalam sekejap dianggap sebagai sampah yang merepotkan. Saat aku mencoba protes, ibu mertuaku justru menjawab dengan sangat percaya diri. Memangnya kenapa kulkas sudah penuh daripada busuk di situ, berbagi dengan tetangga kan baik. Kamu ini kenapa jadi sewot begitu? Malam itu aku menangis sesenggukan di bawah selimut. Tetapi suamiku hanya menepuk-nepuk punggungku dan mengatakan aku terlalu berlebihan. Sayang, ibu kan tidak bermaksud jahat. Beliau hanya ingin pamer sedikit pada tetangga. Coba dibawa santai saja ya. Sekarang kalau aku mengingatnya rasanya ingin memukul dadaku sendiri. Mengapa saat itu aku percaya pada pembelaan suamiku yang tidak masuk akal itu? Retakan ketiga yang paling tidak bisa kutolerir adalah kemunafikan total ibu mertuaku. Pada hari ulang tahunku, aku tidak pernah menerima ucapan selamat, bahkan pesan singkat pun tidak. Beliau tidak pernah sekalipun membuatkan kusuk. Tetapi setiap tanggal 1 hari di mana 20 juta masuk ke rekeningnya, teleponku pasti berdering sejak pagi. Halo, Kirana. Maaf ya, pagi-pagi sudah menelepon. Tidak apa-apa, Bu? Ada apa? Bukan apa-apa, hanya saja tadi ada notifikasi transfer masuk di ponsel. Terima kasih ya. Bulan ini juga tidak lupa, memang menantuku yang terbaik. Ah, iya Bu. Bulan ini juga tolong ayah dijaga baik-baik ya Bu. Iya, Kirana. Bulan depan juga tolong. Ya, ya sudah, kamu kan sibuk. Ibu tutup dulu teleponnya, hanya itu.
Beliau tidak pernah bertanya apakah aku makan dengan baik, apakah pekerjaanku berat atau bagaimana kabarku. Yang penting baginya hanyalah memastikan uang manis sebesar 20 juta itu sudah masuk dengan selamat. Tetap saja aku menahannya. Mungkin karena ayah sakit, jadi beliau tidak punya waktu untuk hal lain. Begitu aku selalu menghibur diri. Bodohnya aku terus-menerus menjalankan peranku sebagai mesin ATM yang baik dan penurut di keluarga ini, tetapi semua retakan menjijikan yang telah menumpuk selama 3 tahun itu hancur berkeping-keping tadi malam oleh satu kata dari mulut ibu mertuaku pedagang. Kesabaran ada batasnya dan seorang Kirana jika sudah mengambil keputusan tidak akan pernah menoleh ke belakang. Matahari sudah terbit sepenuhnya. Pintu kamar terbuka dan suamiku keluar dengan wajah kusut sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Sayang, sudah bangun? Kenapa duduk di sofa sendirian dalam gelap?" "Oh, hanya tidak bisa tidur lagi. Cepat mandi dan bereskan barang-barang. Kita harus segera berangkat ke Jakarta sebelum macet." Suamiku sama sekali tidak menyadari nada dinginku dan masuk ke kamar mandi sambil bersenandung. Tak lama kemudian, pintu kamar mertua terbuka dan ibu mertuaku keluar sambil menguap. Kirana, kalau sudah bangun siapkan sarapan. Anakku kan mau menyetir jauh, harus makan yang bergizi dulu." Meskipun semalam telah menusuk hatiku dengan kejam, wajah ibu mertuaku tampak sangat tenang, senyumnya yang angkuh, dan acuh tak acuh itu membuatku mual. Aku perlahan bangkit dari sofa. "Bu, badan saya kurang sehat. Saya tidak sarapan langsung berkemas dan berangkat saja. Makan nanti di Jakarta." "Apa Cece, baru masak sedikit dan cuci piring saja sudah berlagu." "Ya sudah, terserah nanti di rest area belikan Bima soto saja." Ibu mertuaku berdecak lidah dan membuka pintu kulkas dengan kasar. Aku tidak menanggapinya dan masuk ke kamar untuk membereskan tasku. Tanganku yang memasukkan pakaian ke dalam tas terasa begitu kuat, menahan amarah. Ini yang terakhir. Hari ini adalah hari terakhir aku memakai topeng menantu baik di rumah yang menyesakan dan menjijikan ini. "Bu, kami berangkat. Tolong jaga ayah baik-baik ya, Bu." Iya. Bilang sama Bima hati-hati di jalan." "Oh ya Kirana, tanggal 1 bulan depan itu kan akhir pekan. Nanti bank tutup transfernya bisa terhambat. Jadi, tolong dikirim lebih awal ya, 1 atau 2 hari sebelumnya." Sampai akhir pun yang dipikirkannya hanya uang, dan uang. Tanpa sadar bahwa sumber uangnya yang kokoh itu akan terputus selamanya, ibu mertuaku tersenyum cerah sambil melambaikan tangan. "Baik, Bu. Nanti akan saya bereskan semuanya." Aku meninggalkan pesan penuh makna itu dan keluar dari pintu depan tanpa menoleh ke belakang. Kami turun ke parkiran bawah tanah dan masuk ke mobil. Saat memasang sabuk pengaman, jantungku berdebar kencang. Suamiku menyalakan mesin dengan gembira dan menyetel radio. Aku hanya menatap diam pemandangan komplek apartemen mertuaku yang perlahan menjauh dan mengecil di luar jendela. Keheningan yang mencekam sebelum badai besar datang memenuhi mobil yang sedang melaju. Kami berada di jalan tol Cipularang menuju Jakarta. Arus balik lebaran membuat jalanan macet total. Hanya lampu rem merah yang terlihat berbaris tanpa akhir. Suasana di dalam mobil begitu hening hingga suara napas pun nyaris tak terdengar. Radio yang biasanya diputar kencang oleh suamiku hari ini mati. Aku hanya duduk di kursi penumpang menatap kosong keluar jendela yang gelap. Setelah berkendara berjam-jam dan melewati Cikampek, suamiku berdeham dan dengan hati-hati membuka percakapan. "Sayang, kamu pasti capek sekali seharian mencium bau masakan. Lelah ya?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menyandarkan kepalaku ke kaca jendela yang dingin. Keheningan yang berlarut-larut membuat suamiku melirikku dengan cemas dan kembali bertanya, "Kirana, kenapa kamu sakit, Mas?" Suaraku terdengar serak dan kering, bahkan bagi diriku sendiri. "Iya, kenapa? Dingin ya? Mau aku naikkan suhu AC-nya?" Tadi malam aku dengar semua percakapan telepon ibu. Seketika kedua tangan suamiku yang memegang kemudi menegang dan sedikit gemetar. Udara di dalam mobil langsung membeku. "Telepon apa? Ibu telepon dengan siapa?" Suamiku berusaha terdengar santai, tetapi kegugupannya sangat jelas. "Telepon dengan Bude." Aku dengar semuanya dari dapur. "Oh, ya. Memangnya ibu bilang apa?" Katanya, "Keluarga kita ini keluarga pedagang tak berkelas." Suamiku begitu terkejut hingga nyaris menabrak mobil di depan dan menginjak rem dengan keras. Sabuk pengaman menyentak bahuku, tetapi aku tidak bergeming. Aku hanya menatap lurus ke depan dan melanjutkan dengan suara sedingin es. "Dan katanya, aku ini hanya mesin ATM gratis di keluarga kalian. Sayang,
Apa maksudmu? Tidak mungkin ibu berkata sekasar itu padamu. Bukan tidak mungkin, aku tidak sedang bercanda, jadi menyetirlah yang benar. Mungkin kamu salah dengar karena kelelahan di dapur. Ibu kan sayang sekali padamu. Aku tidak salah dengar. Aku merekam semuanya dari awal sampai akhir dengan ponselku. Mendengar kata merekam, suamiku menelan ludah. Heneng, 1, 2, 3 detik. Setelah keheningan yang mencekam selama 5 detik itu, kata-kata yang keluar dari mulut suamiku cukup untuk menghancurkan hatiku menjadi serpihan. Kirana, ibu kan hanya mabuk sedikit karena suasana lebaran, jadi bicaranya agak ngelantur. Ngelantur dan ibu-ibu kan memang kadang suka ceplas-ceplos, biasanya kan beliau baik sekali padamu. Jangan dianggap terlalu serius. Jangan dianggap terlalu serius. Perlahan aku menoleh dan menatap wajah suamiku. Wajah asing yang bergantian tersorot lampu jalan di kegelapan itu membuatku merinding. Apakah ini pria yang selama 3 tahun tidur dan makan bersamaku? Mulut yang sama yang menangis haru dan mengucapkan terima kasih saat aku menyisihkan gajiku sebesar 20 juta untuk keluarganya. Dan sekarang setelah orang tuaku dihina habis-habisan, dia malah menyalahkanku karena terlalu sensitif. Mas, di situasi seperti ini, itu yang keluar dari mulutmu, bukan begitu? Aku tahu kamu marah, tapi kan orang tua tidak sengaja karena mabuk. Sebagai menantu, bisakah kamu lebih dewasa dan memakluminya? Kalau misalnya ayahku menghina orang tuamu, bilang mereka pegawai rendahan yang tidak becus, bagaimana kalau ayahku bilang mereka keluarga tak berkelas yang tidak punya apa-apa dan hanya morotin uang menantu? Apa kamu juga akan bilang padaku untuk tidak menganggapnya serius? Suamiku terdiam 1000 bahasa, tentu saja dia tidak bisa menjawab. Jika posisinya dibalik, dia pasti akan merasakan amarah yang sama. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke depan dan mengakhiri percakapan. Sudah, tidak perlu dijawab. Aku sangat lelah, jadi jangan ajak aku bicara lagi. Malam itu, setibanya di apartemen kami di Jakarta, suamiku langsung kabur ke kamar mandi dan kemudian mengurung diri di kamar kecil. Mungkin dia takut aku akan mengamuk dan menuntut penjelasan. Tetapi aku tidak mengejarnya, tidak berteriak, tidak menangis, atau memohon. Aku diam-diam berganti pakaian, duduk di meja makan, dan membuka laptopku. Aku membuka program Excel. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Aku membuka aplikasi mobile banking, dan mulai menelusuri semua riwayat transfer ke rekening mertuaku selama 3 tahun terakhir. Biaya hidup 20 juta yang ditransfer setiap tanggal 1 selama 3 tahun totalnya 720 juta. Ditambah premi asuransi ayah mertua 3 juta yang selalu kuayar dengan kartu kreditku setiap bulan. THR lebaran untuk kedua keluarga yang selalu kuberikan dengan adil masing-masing 10 juta. Biaya kontrol kesehatan ibu mertua, biaya suplemen setelah semua dijumlahkan, totalnya lebih dari 800 juta. Melihat angka-angka yang memenuhi layar monitor, aku merasa merinding. Amarah yang membuat tubuhku gemetar kini telah mendingin. Di kepalaku sekarang hanya ada satu pikiran. Cara apa yang paling menyakitkan dan efektif untuk membalas orang-orang perhitungan ini? Sambil mencocokkan angka-angka dan mengisi kolom Excel. Tanpa sadar, langit di luar jendela sudah mulai terang. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Pada jam segini, di Pasar Induk Caringin, Bandung, ayahku sedang menurunkan peti-peti sayuran dari truk. Waktu di mana orang tuaku yang disebut ibu mertuaku sebagai pedagang tak berkelas memulai hari mereka dengan penuh semangat. Mengingat punggung ayahku yang bungkuk dan cucuran keringatnya, aku semakin kuat menekan tombol mouse. Aku juga terjaga pada jam yang sama dengan ayahku. Hanya saja yang kusiapkan di pagi buta ini bukanlah bahan makanan segar untuk disajikan kepada pelanggan, melainkan sebuah perang dingin yang sempurna yang akan memutus napas kesombongan keluarga mertuaku. Libur lebaran telah usai dan seminggu telah berlalu sejak kami kembali ke rutinitas. Kalender menunjukkan tanggal 1 Oktober hari Selasa. Setiap tanggal 1 adalah hari di mana uang sebesar 20 juta secara otomatis keluar dari rekeningku menuju rekening mertua. Namun hari itu tidak sepesar pun uang masuk ke rekening Ibu Ratih. Karena seminggu yang lalu di pagi buta itu, setelah menyelesaikan perhitungan di Excel, aku telah memutus semuanya dengan dingin. Aku teringat apa yang kulakukan saat istirahat makan siang di kantor. Aku makan roti lapis seadanya dan pergi ke bank sendirian. Di depan teller bank, aku berkata dengan sangat jelas dan tegas, tolong hentikan transfer otomatis biaya hidup sebesar 15 juta ke rekening ini berlaku mulai hari ini. Lalu pembayaran premi asuransi atas nama Bapak Hartono sebesar 3 juta juga tolong dihentikan semua.
Terakhir, pembayaran iuran BPJS atas nama Ibu Ratih yang terhubung dengan rekening saya juga tolong diputus hari ini. Setiap kali teller itu mengklik mouse, rasanya beban berat di dadaku terangkat. Terakhir, aku juga memindahkan semua jalur masuk gajiku dari rekening bersama dengan suami ke rekening pribadiku. Sebuah pemutusan hubungan yang sunyi, dingin, dan sempurna tanpa sepengetahuan siapapun. Suamiku selama beberapa hari hanya melirikku dengan cemas, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi dengan rekeningnya. 2 hari berlalu seperti ketenangan sebelum badai. Tanggal 3 Oktober tiba. Kebetulan hari itu adalah hari libur nasional, jadi aku sedang santai membaca buku di sofa, sekitar pukul 10 pagi. Seperti yang sudah kuduga, ponselku di atas meja berdering keras. Nama yang tertera di layar adalah ibu mertua. Aku menutup buku, tersenyum dingin, dan menjawab telepon. Halo Bu. Kirana. Maaf ya, pagi-pagi menelepon di hari libur. Suara ibu mertuaku di seberang sana terdengar ceria dan santai seperti biasanya. Ada apa, ya, Bu? Bukan apa-apa, hanya saja biaya hidup bulan ini belum masuk. Oh, begitu, iya. Dari tadi pagi sudah Ibu cek di aplikasi mobile banking, tapi belum ada. Mungkin menantuku ini lupa transfer karena sibuk kerja, ya. Di dalam nada bicaranya yang santai itu tersirat sebuah keangkuhan. Uang yang selama 3 tahun masuk tanpa pernah telat itu, seolah-olah sudah menjadi gajinya, haknya yang sah. Sikapnya yang menagih tanpa sedikit pun keraguan bahwa sumber uangnya bisa terputus, benar-benar menggelikan. Aku mengatur napasku dan menjawab dengan suara yang sangat tenang dan datar. Bu, saya tidak lupa. Hah? Tidak lupa tapi kok belum masuk? Apa limit transfernya habis? Ibu lihat kalender tanggal 1 itu hari kerja loh. Apa ada masalah di bank? Bukan Bu, memang sengaja tidak saya kirim. Seketika suara sinetron yang tadinya riuh di seberang sana mendadak senyap. Mungkin ibu mertuaku begitu terkejut hingga menjatuhkan remote atau buru-buru mematikan TV. Setelah hening sejenak, terdengar suara panik yang menyadari ada sesuatu yang salah. Apa? Sengaja tidak dikirim? Maksudmu apa? Artinya persis seperti yang ibu dengar. Mesin ATM dari keluarga pedagang tak berkelas yang ibu bicarakan dengan semangat kepada bude itu sekarang sudah rusak total. Kirana, biaya perbaikannya terlalu mahal, jadi sekalian saja saya buang. Mendengar kiasanku yang tajam, ibu mertuaku terkesiap. Kakakmu ini bicara apa? Tiba-tiba kenapa jadi begini? Bukan tiba-tiba, Bu. Ibu masih ingatkan percakapan telepon dengan bude waktu lebaran? Suami saya sudah sampaikan kalau saya dengar semuanya. Ibu menghina restoran hasil kerja keras orang tua saya sebagai usaha pedagang tak berkelas dan menyebut saya sebagai sumber uang. Terdengar jelas suara ibu mertuaku yang menelan ludah dengan susah payah. Itu kamu salah paham. Waktu itu kan suasana lebaran. Ibu minum sirup sedikit jadi kalau minum sirup bisa mengarang cerita. Saya jadi tahu persis bagaimana pandangan ibu terhadap keluarga saya selama ini. Aduh, Kirana. Orang tua mabuk dan bicara ngelantur sedikit saja, kok kamu anggap serius? Kamu kan sudah dengar dari Bima, ibu ini sayang sekali padamu. Kemana-mana ibu selalu banggakan kamu, pembelaan yang menyedihkan dan pengecut. Baru panik setelah sadar uang bulanannya akan hilang. Tetapi hatiku sudah sekeras baja, Bu. Pembelaan ibu tidak akan saya dengarkan. Dan mulai sekarang tidak akan ada lagi uang sepeser pun yang masuk ke rekening ibu selamanya. Apa kamu sudah gila ya? Seketika suara ibu mertuaku berubah menjadi tajam. Kepanikan berubah menjadi amarah menunjukkan wujud aslinya. Aku menikmati momen itu dalam diam. Tidak, Bu, saya sangat waras. Bukan hanya biaya hidup, premi asuransi ayah dan iuran BPJS ibu yang saya bayarkan, semuanya sudah saya putus mulai bulan ini. Apa? Dasar perempuan gila, kamu mau menghancurkan keluarga ini ya? Biaya berobat ayah mertuamu bagaimana? Itu minta saja pada anak laki-laki ibu, Mas Bima. Saya tidak mau lagi jadi mesin ATM keluarga ini. Beraninya kamu sebagai menantu bicara seperti itu. Akan ku telepon suamimu sekarang juga, dan ku hancurkan kalian. Cepat kirim uangnya, silakan saja, tapi uang dari rekening saya tidak akan keluar sepeser pun. Mulai sekarang biaya berobat dan tagihan lainnya silakan diurus sendiri. Ibu mertuaku berteriak histeris, tetapi aku tidak goyah sedikit pun. Saya tutup teleponnya. Kalau masih ada yang mau dibicarakan, silakan bicara langsung dengan orang tua saya.
Katanya kan mereka pedagang tak berkelas. Coba saja kita lihat bagaimana reaksi mereka. Klik, aku memutus jeritan ibu mertuaku dengan menekan tombol akhir panggilan. Setelah suara bising itu hilang, ruang tamu kembali sunyi dan damai. Aku menatap tanganku yang tergeletak di pangkuan, tidak gemetar sama sekali. Air mata tidak keluar, jantungku juga tidak berdebar kencang. Justru rasanya seperti sumbatan selama 3 tahun di dadaku terlepas, dan seluruh tubuhku terasa ringan seperti kapas. Ibu mertuaku mungkin sekarang sedang mengamuk, memukuli lantai. Tagihan iuran lingkungan dan setumpuk tagihan lain yang harus dibayar beberapa hari lagi pasti membuatnya pusing. Tapi ini baru permulaan. Harga yang harus dibayar karena telah dengan sombongnya menikmati hasil cucuran keringat orang lain secara gratis atas nama keluarga. Akan kujelaskan satu persatu hingga mereka merasakannya sampai ke tulang. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa dan menyeduh secangkir teh hangat. Aroma teh Earl Grey yang harum membuat perasaanku menjadi lebih baik. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suamiku yang sedang tidur pulas di kamar kecil berlari keluar dengan suara gaduh. Di tangannya, ponselnya bergetar hebat. Panggilan telepon histeris dari ibunya yang baru saja menyadari sumber uangnya terputus terus-menerus masuk. Wajah suamiku pucat pasi saat menempelkan ponsel ke telinganya. Bu, tenang dulu Bu. Coba bicara pelan-pelan. Iya. Biaya hidup kenapa? Suara tajam ibu mertuaku yang sedang mengamuk terdengar sampai ke ruang tamu. Bima, istri gilamu itu akhirnya benar-benar gila. Dia mengancam akan memutus biaya hidup kita. Minggu depan ayahmu harus kontrol ke rumah sakit. Biaya obat yang mahal itu bagaimana? Selama ini kamu mendidik istrimu bagaimana sampai dia berani kurang ajar pada mertuanya? Suamiku dengan wajah pucat mematikan telepon dan berjalan tergesa-gesa ke arah. Sayang, apa yang sudah kamu lakukan pada ibu? Wajahnya memerah karena panik dan marah. Melakukan apa? Aku hanya tidak mau memberikan uang hasil jerih payahku. Memangnya salah? Aku meletakkan cangkir teh dengan santai, menjawab dengan tenang. Suamiku sampai menjambak rambutnya sendiri. Semarah apapun kamu, kenapa tidak dibicarakan dulu denganku? Memutus biaya hidup dan asuransi ayah begitu saja ini keterlaluan. Minggu depan biaya obat ayah bagaimana? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Sampai akhir pun yang dipikirkannya hanya biaya obat ayahnya. Hinaan yang diterima orang tuaku sudah lenyap dari ingatannya. Aku bersandar di sofa dan menatap tajam suamiku yang sedang emosi. Mas, jangan teriak-teriak. Dengarkan aku baik-baik. Bagaimana aku tidak teriak? Orang tuaku bisa jadi gelandangan. Sebelum kamu marah-marah, aku mau tanya 3 hal. Kalau kamu tidak bisa jawab, percakapan kita selesai di sini. Suaraku yang dingin membuat suamiku yang tadinya menggebu-gebu terpaksa diam. Pertama, apa ibumu bersedia meminta maaf dengan tulus pada orang tuaku? Itu suamiku mengalihkan pandangannya ragu-ragu. Kedua, kenapa waktu di mobil saat perjalanan pulang dari Bandung? Kamu bilang aku terlalu sensitif, orang tuaku dihina habis-habisan sebagai pedagang tak berkelas. Tapi kamu sebagai suami kenapa tidak membelaku dan malah menyuruhku untuk tidak berlebihan? Mata suamiku bergerak gelisah. Itu karena posisiku sulit di tengah-tengah. Aku hanya ingin semuanya selesai dengan baik, pembelaan yang sangat pengecut. Ketiga, aku memotongnya tanpa ampun dan melontarkan pertanyaan terakhir. Kalau aku harus terus mengirimkan 20 juta setiap bulan ke rumah itu, sebenarnya aku ini apa di keluarga ini, istri atau mesin ATM gratis yang menghidupi keluarga kalian? Suamiku terdiam membisu, sekeras apapun dia berpikir, tidak ada alasan atau pembelaan yang bisa meyakinkanku. Aku meletakkan cangkir teh dengan keras di meja dan bangkit berdiri, lalu aku menatapnya dengan tajam. Sampaikan pada ibumu. Suruh dia datang ke Bandung, temui orang tuaku, dan berlutut meminta maaf. Apa berlutut? Iya. Jika beliau mau berlutut di hadapan orang tuaku yang telah bekerja jujur seumur hidup dan meminta maaf karena telah menghina mereka, aku akan mempertimbangkan dengan sangat serius untuk mengirim uang lagi. Sayang, bagaimana bisa menyuruh orang tua berlutut itu? Penghinaan. Penghinaan. Orang tuaku yang tidak tahu apa-apa harus mendengar hinaan serendah itu. Kalau beliau tidak mau, aku akan menceraikanmu. 2 kata cerai itu keluar dari mulutku dengan tegas. Suamiku langsung lemas dan terduduk di sofa. Cerai? Kamu mau cerai hanya karena masalah sepele ini? Sepele? Keluargamu menghina keluargaku seperti serangga dan hanya menghisap uangku seperti lintah. Dan kamu bilang ini masalah sepele? Aku melipat tanganku di dada dan menarik garis batas yang tegas.
Kalau kamu sampai akhir tetap membela ibumu, aku tidak punya alasan untuk mempertahankan pernikahan sampah ini. Suamiku dengan tangan gemetar meraih ponselnya. Dengan jari-jari yang gemetar, dia menyalakan loudspeaker dan menelepon ibunya. Begitu nada sambung berbunyi, suara ibu mertuaku yang galak langsung menyahut. Bima, sambungkan aku dengan istri gilamu itu. Akan kujar dia hari ini juga. Bu, tolong tenang dulu, Bu. Dengarkan aku. Suamiku nyaris berteriak memohon, Kirana mau cerai, Bu. Katanya kalau ibu tidak ke Bandung dan berlutut minta maaf pada ayah dan ibu mertua, dia akan langsung mengajukan gugatan cerai. Apa? Berlutut minta maaf? Iya, Bu. Tolong, Bu. Sekali ini saja pergi ke Bandung ya, Bu. Aku tidak mau cerai dengan Kirana. Tolong, Bu. Setelah permohonan putus asa suamiku, hening sejenak di seberang sana. Tetapi jawaban yang keluar dari mulut ibu mertuaku sama sekali tidak meleset dari dugaanku. Kenapa aku harus melakukan itu? Memangnya aku gila harus menundukkan kepala di hadapan pedagang rendahan itu? Bu, tolong. Beraninya dia menyuruh mertuanya berlutut. Bima, cepat seret perempuan itu ke hadapanku sekarang juga. Jangan kira kita akan mati kelaparan tanpa uangnya. Tanpa sepeser pun uang dari dia, kita akan hidup mewah. Jangan bermimpi. Auman singa betina dari ibu mertuaku menggema di seluruh rumah melalui loudspeaker. Aku tertawa sinis. Benar-benar orang tua yang tidak bisa diselamatkan sampai akhir pun hanya memikirkan gengsi tipisnya. Padahal beberapa hari lagi nasibnya sudah di ujung tanduk. Suamiku buru-buru mematikan loudspeaker dan menatapku dengan putus asa. Kirana, kamu dengarkan? Ibu sedang sangat marah, makanya bicaranya begitu. Nanti kalau sudah tenang akan aku bujuk lagi. Tolong jangan bicara soal cerai lagi ya. Suamiku yang terduduk di lantai memegangi celanaku, memohon, tetapi aku menepis tangannya yang kotor dan lengket itu dengan kasar. Sudah, Mas. Jawabannya sudah sangat jelas, sayang, tolong. Aku akan melakukan apa saja. Ibumu sendiri yang telah menendang kesempatan terakhir untuk meminta maaf dan kamu yang dengan bodohnya tidak bisa mencegahnya. Aku tidak menoleh ke belakang dan berjalan ke kamar. Aku membuka laci, mengambil KTP, buku nikah, dan dokumen-dokumen penting lainnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Suamiku hanya terduduk lemas di lantai ruang tamu, menatapku dengan pandangan kosong. Sebelum membuka pintu depan, aku melontarkan kalimat terakhir yang menusuk. Surat cerai akan disiapkan oleh pengacara terbaik yang akan kuat. Kamu cukup datang ke pengadilan saat dipanggil nanti. Jangan lupa bawa KTP. Aku akan menagih semua kompensasi atas kemewahan yang kalian nikmati dari hasil cucuran keringatku selama ini. Pintu depan tertutup dengan suara yang berat dan dingin. Di balik pintu terdengar suara tangisan seperti binatang dan desahan putus asa, tetapi langkah kakiku terasa ringan seperti kapas. Sekarang saatnya keluar dari lumpur hisap bernama keluarga mertua ini. Dan saatnya menunjukkan apa itu kelas yang sebenarnya dan betapa menakutkannya seorang Kirana putri dari Bandung ini. Aku mengambil tasku, keluar dari rumah tanpa tujuan, dan menuju sebuah hotel bisnis yang tenang di dekat situ. Duduk di ujung tempat tidur yang dingin dan asing, seluruh keteganganku akhirnya luruh dan air mata yang kutahan selama ini tumpah ruah. Semua rasa sakit hati karena harus selalu menjaga perasaan keluarga mertuaku meledak sekaligus. Di tengah isak tangis, aku tiba-tiba sangat merindukan orang yang paling bisa diandalkan di dunia ini. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor telepon rumah orang tuaku di Bandung. Belum sempat nada sambung berbunyi 2 kali, ibuku sudah menjawab, "Halo, Kirana. Pasti capek ya, baru pulang dari arus balik lebaran." Suara ibuku yang hangat dan penuh kasih sayang selalu membuat hatiku luluh. Mendengar suara itu, pertahananku runtuh dan aku menangis meraung-raung seperti anak kecil. "Ibu Hex, Ibu El, anakku kenapa menangis? Ada apa? Bima membuatmu sedih? Atau ada masalah di rumah mertuamu? Ibu, aku mau cerai." Hening sejenak di seberang sana. Ibu biasa mungkin akan terkejut dan bertanya macam-macam, mengatakan bahwa perceraian bukanlah main-main. Tapi Ibu Lestari yang sudah 33 tahun berdagang dan makan asam garam kehidupan berbeda, hening selama 3 detik. Lalu dengan suara yang sangat tegas dan berat, ibuku berkata, "Baiklah, jangan menangis. Besok pagi ayah dan ibu akan berangkat dengan kereta pertama ke Jakarta." Satu kalimat itu membuat hatiku tenang seketika dan aku bisa merebahkan tubuhku yang lelah untuk tidur nyenyak. Keesokan paginya pukul 00 terdengar ketukan di pintu hotel. Saat kubuka,
Ayah dan ibu sudah berdiri di sana dengan napas terengah-engah. Seharusnya pada jam segitu ayah sudah berada di pasar, tetapi karena satu panggilan telepon dariku, mereka meninggalkan semuanya dan langsung datang ke Jakarta. Begitu pintu terbuka, ibu langsung memelukku erat dan menepuk-nepuk punggungku. Ya ampun, anakku, kurus sekali. Sudah makan? Ayah tidak berkata apa-apa, hanya menatap mataku yang bengkak dan wajahku yang pucat. Saat tangan ayah yang besar dan kapalan itu mengelus kepalaku, air mataku kembali menggenang. Ayah mengangguk pelan, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, Pak Budi. Saya Agus, pemilik restoran Sunda Ibu Lestari di Bandung. Orang yang ditelepon ayah adalah pengacara dari sebuah firma hukum spesialis perceraian yang paling terkenal di Jakarta. Anak saya Kirana mau cerai. Tolong siapkan 3 pengacara terbaik dan paling gigih dari firma Anda. Baik, Pak Agus. Ada apa ini? Kami akan segera ke sana untuk bertemu dengan Mbak Kirana dan menyiapkan dokumennya. Soal biaya, tidak masalah berapapun. Uang muka akan saya transfer tunai hari ini juga. Baik, Pak. Jangan khawatir. Ayah memberi perintah seperti sedang memimpin di restorannya. Harus yang terbaik. Pastikan anak saya tidak rugi sepeser pun dan mendapatkan kembali semua yang telah dikeluarkannya dari keluarga itu. Hancurkan orang-orang yang telah membuat anak saya menangis darah sampai mereka tidak bisa bangkit lagi. Mengerti? Tatapan ayah saat menutup telepon seperti seekor harimau yang marah. Itulah sosok seorang pelindung sejati. Sangat berbeda dengan pembelaan pengecut suamiku, dan sekarang giliran Ibu Lestari. Ibu adalah seorang wanita tangguh yang selama 33 tahun sudah terbiasa menghadapi berbagai macam pelanggan aneh. Jika sudah marah, lidahnya bisa setajam silet. Ibu mengambil ponselku dan tanpa ragu menekan nomor ibu mertuaku dan menyalakan loudspeaker. Setelah beberapa nada sambung, akhirnya ibu mertuaku menjawab, "Hah, Tum kamu menelepon? Sudah sadar dan mau merengek-rengek minta maaf ya?" Ibu mertuaku mengira yang menelepon adalah aku, jadi dia berbicara dengan nada angkuh. Ibu mendengus dan berteriak dengan suara menggelegar. "Besan saya Lestari." Dari restoran Sunda di Bandung terdengar suara perang. Dari seberang sana seolah ada sesuatu yang jatuh dan pecah. Mungkin ibu mertuaku begitu terkejut hingga menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Aduh Besan. Pagi-pagi ada apa ya? Suaranya yang tadinya sombong kini berubah menjadi ciut seperti tikus yang ketakutan. Ibu menatap tajam ke depan dan membentak, "Saya tidak akan bicara panjang lebar. Kemarin waktu lebaran, Anda bilang keluarga kami ini pedagang pasar yang tidak berkelas, kan?" Aduh, Besan itu salah paham. Saya sudah tua. Mungkin karena minum sirup jadi bicara ngelantur. Diam, jangan bertele-tele. Dengarkan saya baik-baik. Mendengar auman ibuku, ibu mertuaku tidak berani bersuara, hanya terdengar napasnya yang terengah-engah. Iya. Betul, kami ini memang pedagang yang seumur hidup bergelut dengan bau masakan dan daging sapi. Kehormatan kami adalah bangun jam 00 pagi, selama 33 tahun untuk menyiapkan makanan bagi pelanggan kami. Tapi keluarga Anda yang katanya berkelas itu, kenapa dengan tidak tahu malu menerima uang 20 juta setiap bulan dari hasil keringat anak pedagang ini? Ibu mertuaku tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Ibu memberondongnya dengan fakta-fakta. Amarah ibu yang meluap-luap itu justru membuat sisa-sisa kekesalan di hatiku hilang seketika. Kalau sudah diberi uang, seharusnya tahu terima kasih. Bukannya malah mengejek anak saya sebagai sumber uang di belakang. Saya benar-benar salah besar. Sudah cukup. Saya tidak sudi melihat wajah orang seperti Anda. Mata saya bisa rusak. Aduh, Besan. Mulai sekarang hiduplah dengan kelas Anda yang tinggi itu tanpa sepeser pun uang dari kami. Keluarga pedagang tak berkelas ini. Besan tolong sambungkan dengan menantu saya. Kami akan ajarkan pada Anda apa itu kelas yang sebenarnya. Siapkan diri Anda saat dipanggil ke pengadilan nanti. Klik, ibu mematikan telepon tanpa ampun. Jeritan memilukan ibu mertuaku terputus. Ruangan hotel menjadi hening. Ibu yang amarahnya belum reda melempar ponsel ke meja. Lalu seolah-olah tidak pernah marah, beliau memelukku dengan lembut. Kirana, anakku, kamu tidak salah sama sekali. Kesalahanmu hanya satu, yaitu terlalu berbakti pada orang yang salah. Dipeluk dalam dekapan hangat ibu, semua luka dingin yang kudapat dari keluarga mertua seolah-olah meleleh. Pertarungan berat di depan, biar ayah dan ibu yang urus. Kamu cukup bersembunyi di belakang kami dan tenang saja. Mengerti?
Aku membenamkan wajahku di pelukan ibu dan mengangguk seperti anak kecil. Ini adalah pengalaman paling menyakitkan dalam hidupku. Tetapi di saat yang sama, aku juga menyadari betapa besar cinta yang telah kuterima selama ini. Pedagang tak berkelas? Tidak. Akar yang paling kuat dan berkilau lebih dari berlian manapun adalah kebanggaan dan kehormatan yang berdiri di sisiku saat ini. Sekarang tinggal menunggu keluarga mertua yang sombong itu jatuh terjerembab ke dasar. Berkat dukungan penuh dari orang tuaku, proses gugatan cerai berjalan dengan sangat cepat. Aku pindah dari hotel ke sebuah apartemen kecil yang baru kuswa. Keluarga mertuaku yang sumber keuangannya telah terputus total hancur berantakan dalam waktu kurang dari sebulan. Selama proses perceraian, pesan-pesan memelas dari suamiku dan informasi dari pengacara tentang kehancuran keluarga mertuaku benar-benar menyedihkan. Bulan pertama, tagihan iuran lingkungan dan berbagai tagihan lainnya mulai menunggak. Karena tidak ada uang tunai, mereka hanya bisa menunggu tanggal gajian suamiku. Tetapi gaji suamiku yang pas-pasan tentu tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran dan utang yang menumpuk. Bulan kedua, premi asuransi kanker ayah mertuaku yang selama ini kubayarkan akhirnya dibatalkan karena menunggak selama 2 bulan. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit, yaitu menanggung sendiri semua biaya kemoterapi dan obat-obatan yang mahal. Bulan ketiga, kartu kredit mereka semua diblokir. Penghasilan ibu mertuaku dari toko kue yang hanya 7,8 juta sebulan tidak cukup bahkan untuk membayar tagihan listrik di musim hujan. Barulah saat itu ibu mertuaku menyadari bahwa tanpa uang 20 juta dari pedagang yang begitu dihinanya, kehidupan nyonya besar yang anggun dan berkelas itu tidak akan bisa bertahan bahkan 1 hari pun. Beban dari uang yang selama 3 tahun diterimanya secara gratis dan dianggap sebagai hak baru terasa saat mereka sudah diambang kehancuran. Ibu mertuaku yang panik mulai meneleponku seperti orang gila, tetapi aku sudah memblokir nomornya karena telepon tidak bisa. Beliau mengirimkan pesan-pesan panjang yang memelas, "Kirana, ibu benar-benar minta maaf. Kami tidak punya uang untuk biaya berobat ayah. Kami bisa jadi gelandangan. Tolong kita bertemu sekali saja, bicarakan baik-baik." Pesan-pesan memelas itu datang setiap hari, tetapi tidak pernah sekalipun aku membalasnya. Setelah pesannya juga kublokir, beliau mulai memohon melalui suamiku. Suatu malam, suamiku datang ke apartemenku, mengetuk pintu sambil menangis dan memohon, "Sayang, tolong. Ayah bisa dalam bahaya kalau tidak minum obat. Uangnya nanti pasti akan aku ganti. Bagaimanapun caranya, tolong bantu biaya hidup kami seperti dulu." Dari balik pintu yang tertutup rapat, aku menjawab dengan dingin. "Sampaikan pada ibumu, kalau mau minta maaf, datang ke Bandung. Temui orang tuaku langsung." Mendengar itu, suamiku terduduk lemas di lantai sambil menghela napas putus asa. Kalau memang sangat membutuhkan, seharusnya mereka langsung pergi ke Bandung dan berlutut di kaki orang tuaku, bukan? Tetapi ibu mertuaku tidak pernah muncul di Bandung, tepatnya tidak bisa pergi karena gengsinya yang setipis kertas itu. Lebih baik kelaparan daripada harus menundukkan kepala di hadapan pedagang rendahan yang dianggapnya lebih hina dari binatang. Pada akhirnya, harga yang harus dibayar untuk gengsi itu sangatlah mahal dan menyakitkan. Gugatan cerai resmi dimulai, dan kami bertemu kembali di ruang mediasi pengadilan agama. Suamiku tampak sangat kurus dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Tim pengacaraku yang disiapkan oleh ayah sangat kompeten dan teliti. Mereka telah menyiapkan semua bukti dengan sempurna. Rincian transfer biaya hidup selama 3 tahun, bukti pembayaran premi asuransi, bukti pengeluaran THR, semuanya. Dan puncak dari persidangan ini adalah rekaman suara di ponselku dari malam lebaran itu. Di dalam ruang mediasi yang hening, tawa genit ibu mertuaku menggema, "Keluarga pedagang tak berkelas. Di rumah ini ada sumber uang gratis. Mesin penghasil uangnya ini sangat berguna." Saat ejekan-ejekan mengerikan itu diperdengarkan, wajah para mediator yang duduk di tengah menjadi dingin. Suamiku menunduk dalam-dalam, gemetar, seolah ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Siapapun tahu ini adalah kemenanganku yang mutlak. Dalam proses pembagian harta gonogini, aku berhasil mempertahankan 100% aset pribadiku. Justru fakta bahwa aku telah menafkahi keluarga mertua dengan uangku sendiri terbukti dengan jelas. Pernikahan ini hancur karena perlakuan tidak adil dari pihak keluarga suami, sehingga suamiku justru harus membayar uang idah dan mutah kepadaku. Sebuah akhir yang sangat memuaskan. Sebelum meninggalkan pengadilan, di ruang mediasi terakhir, suamiku mencegatku. Dengan tangan gemetar, dia memegang lenganku dan menangis terseduh-seduh, "Kirana, aku benar-benar salah.
Waktu di mobil aku bilang kamu terlalu sensitif. Aku benar-benar minta maaf. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku akan memutuskan hubungan dengan ibuku selamanya. Tolong, kita mulai dari awal lagi. Permohonan suamiku menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang, tetapi aku tidak goyah sedikit pun. Justru dengan tatapan dingin dan tenang, aku menatap wajahnya yang menyedihkan. Mas, sudah terlambat. Kirana, tolong. Waktu aku mendengar hinaan itu di dapur, waktu aku menangis darah karena sakit hati dan menceritakannya padamu, seharusnya kamu ada di sisiku. Pupil mata suamiku bergetar, air mata mengalir deras di pipinya. Saat itu, jika kamu mengatakan satu kalimat saja, ibu benar-benar salah. Aku yang akan pergi ke Bandung dan berlutut minta maaf atas namanya. Aku tidak akan meninggalkanmu, sayang. Aku seperti orang gila waktu itu, aku bodoh sekali. Kenapa satu kalimat yang begitu sederhana itu terasa begitu sulit bagimu? Karena kalian hanya mengandalkan uangku, tetapi kesombongan kalian setinggi langit. Aku menepis tangannya dengan kasar. Jangan telat membayar uang idah dan mutah. Sehari saja terlambat akan kutagih beserta bunganya. Aku meninggalkan suamiku yang hancur berantakan dan berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan. Sinar matahari yang hangat menyinari wajahku dan udara segar memenuhi paru-paruku. Mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Saat aku sedang memeriksa dokumen perceraian yang sudah rampung di apartemen, ponselku di atas meja berkedip. Panggilan dari nomor pribadi. Jelas sekali ini adalah upaya untuk menembus nomor yang sudah kublokir, mungkin dari telepon umum atau meminjam ponsel orang lain. Aku tidak menjawab. Tak lama kemudian, notifikasi panggilan tak terjawab memenuhi layar. Ibu mertua, 10 panggilan tak terjawab, 30-50. Dan akhirnya angka yang terpampang jelas di layar, 100 panggilan tak terjawab. Aku menatap notifikasi yang menumpuk itu dan tertawa sinis. Mungkin saat ini ibu mertuaku sedang menangis meraung-raung setelah mendengar kabar anaknya harus membayar uang idah dan mutah. Sementara beras di rumah sudah habis. Beliau pasti sedang menyesali perbuatannya, menyadari betapa berharganya menantu pedagang yang telah ditendangnya, menyesal sampai ingin muntah darah. Tetapi sekarang menangis dan memohon pun sudah tidak ada gunanya. Semuanya adalah akibat dari mulut dan kesombongan mereka sendiri. Aku mengusap layar ponselku sekali, lalu menghapus semua riwayat panggilan tak terjawab itu. Aku telah menghapus jejak orang-orang menjijikan itu dari hidupku tanpa menyisakan sedikit pun. Karena di dalam hidupku yang cemerlang, tidak ada lagi tempat untuk orang-orang tak berkelas. 3 bulan telah berlalu sejak aku menandatangani akta cerai dan resmi menjadi orang asing. Aku segera membereskan semua kehidupanku di Jakarta dan pulang ke kota asalku, Bandung. Posisi manajer marketing di perusahaan besar yang diidamkan semua orang pun kutinggalkan tanpa ragu. Teman-temanku semua mengatakan aku gila. Kirana, kamu susah payah mencapai posisi itu. Kenapa tiba-tiba berhenti kerja? Cerai bukan berarti kiamat. Kenapa sampai meninggalkan pekerjaan sebagus itu dan pulang kampung? Kamu waras. Teman-temanku berusaha membujukku, tetapi aku hanya tersenyum lebar. Aku punya rencana sendiri yang sudah lama kusimpan di dalam hati. Membuka cabang kedua restoran Sunda Ibu Lestari, restoran hasil cucuran keringat orang tuaku dengan tanganku sendiri. Aku ingin menggabungkan fondasi agung yang telah dibangun orang tuaku selama 33 tahun dengan pengetahuan marketing dan manajemen yang kupelajari di perusahaan besar. Sejak hari pertama di Bandung, aku bertekad dan bangun setiap jam 00 pagi. Aku mengenakan pakaian kerja dan mengikuti ayah ke pasar induk Karingin. Anak ini kan sudah disuruh istirahat di rumah. Udara subuh dingin begini, kenapa ikut-ikutan ke sini? Ayah berusaha melarangku, tetapi aku dengan sigap melompat ke kursi penumpang truk tua. Ayah, aku kan bukan pengangguran lagi. Mulai hari ini aku ini calon pemilik restoran Sunda Ibu Lestari cabang kedua. Hash, kamu kira jualan itu main-main? Pasar itu tempat yang keras, makanya aku ikut ayah mau belajar dari dasar. Sudah, jangan banyak omong, ayo berangkat. Sejak hari itu, tanpa pernah absen, aku ikut menembus udara dingin subuh dan menjelajahi pasar. Awalnya mengangkat satu peti, sayuran saja aku sudah terhuyung-huyung, tetapi lama-kelamaan aku mulai terbiasa. Cara memilih daging sapi terbaik, cara mengenali ikan segar hanya dengan melihat matanya. Semua pengetahuan berharga itu kupelajari langsung dari tangan kapalan ayah. Saat matahari terbit, aku langsung ke dapur restoran dan menempel pada Ibu Lestari seperti perangko. Ibu,
Kalau masak soto apinya harus diatur bagaimana? Tulang sapi direndam berapa jam supaya tidak bau amis? Aduh, merepotkan sekali. Sana kupas bawang saja. Dekat kompor ini panas dan berbahaya. Jangan dekat-dekat. Meskipun menggerutu, ibu terlihat bangga dan senang dan mulai menurunkan semua resep rahasianya satu persatu. Bekerja di dapur yang panas, bermandikan keringat bersama ibu adalah momen paling membahagiakan dalam hidupku. Sambil belajar langsung di lapangan, aku juga mulai menerapkan keahlian marketingku. Aku membuat akun media sosial resmi untuk restoran, dan setiap hari mengunggah foto dan video makanan yang menggugah selera. Kirana, kamu ini tidak makan, malah sibuk memotret terus. Bu, zaman sekarang harus diunggah ke internet seperti ini supaya anak-anak muda dari jauh juga tahu dan datang ke sini. Lihat saja, cabang kedua kita pasti sukses besar. Selain itu, aku mengubah sistem reservasi yang tadinya manual menjadi sistem online yang bisa diakses dengan mudah melalui ponsel. Setelah 6 bulan persiapan yang penuh cucuran keringat, akhirnya tiba harinya di tengah kota dengan papan nama yang besar dan megah, restoran Sunda Ibu Lestari cabang kedua resmi dibuka. Sejak hari pertama hasilnya luar biasa sukses. Pelanggan muda yang datang karena melihat promosi online berbaur dengan pelanggan setia lama yang rindu dengan cita rasa otentik restoran kami. Andrean mengular sampai keluar, "Mbak, tambah iga bakarnya 2 porsi ya sama es teh manis 1 lagi." "Baik, Pak, segera kami siapkan." Aku berlari hilir mudik antara ruangan yang penuh sesak dan dapur yang sibuk. Keringatku bercucuran, tetapi senyum dan senandung tidak pernah lepas dari bibirku. Setelah berhasil melewati hari pertama yang sibuk, aku duduk di kantor untuk menghitung pemasukan. Saat aku menekan tombol kalkulator untuk menghitung omzet bulan pertama, aku tertawa terbahak-bahak sampai terduduk lemas di kursi. 800 juta. Angka yang tertera di rekeningku secara kebetulan sama persis dengan total uang yang telah diperas dariku oleh keluarga mertua selama 3 tahun. Uang yang kuberikan dengan susah payah selama 3 tahun bekerja berhasil kudapatkan kembali dengan tanganku sendiri, dengan terhormat dan membanggakan. Hanya dalam waktu 1 bulan beberapa hari kemudian di suatu subuh yang hening, seperti biasa aku membuka pintu restoran untuk persiapan. Tanpa sengaja aku mendongak melihat ke atas gedung, 3 kata Ibu Lestari yang bersinar terang di bawah cahaya fajar membuat hatiku terasa hangat dan haru. Tiba-tiba suara mengerikan mantan ibu mertuaku yang mengejekku terngiang-ngiang, "Keluarga pedagang tak berkelas. Mesin penghasil uang gratis." Aku berkacak pinggang, tersenyum lebar ke arah papan nama yang bersinar itu, dan berkata pada diri sendiri, "Tidak berkelas, lihat baik-baik. Inilah kelas seorang Kirana yang agung dan membanggakan. Orang-orang yang bangun lebih pagi dari yang lain jam 00 subuh, untuk memulai hari dengan paling bersemangat. Orang-orang yang tidak menipu, bekerja dengan keringat jujur, dan menyajikan ketulusan di atas meja makan orang lain. Aku sangat bangga dengan kelas agung itu, sehingga dengan sukarela aku memilih jalan yang terjal ini." Tiba-tiba pintu dapur terbuka dan suara lantang ibuku memecah keheningan subuh. "Hah? Kamu di situ melamun apa? Cepat masuk, cek kuah sotonya." "Iya, Bu." "Segera." Aku mengencangkan tali celemekku dan berlari masuk ke dalam restoran yang penuh dengan kehangatan. Oh ya, beberapa waktu lalu ada satu pesan suara yang masuk ke ponsel keduaku yang kusimpan di rumah. Pengirimnya adalah mantan suamiku yang nomornya sudah kublokir total. Entah bagaimana dia tahu nomor baruku. Mungkin dari telepon umum dia meninggalkan pesan suara yang panjang dan menyedihkan. Aku menyalakan loudspeaker dan mendengarkan suara memelas itu. Kirana ini aku Bima, aku sudah tidak tahan lagi. Rasanya mau gila. Keluarga kami benar-benar hancur berantakan. Kami tidak bisa membayar cicilan dan bunga utang. Akhirnya apartemen kami disita bank dan kami terpaksa pindah ke rumah susun di pinggiran Jakarta. Ayah tidak punya uang untuk berobat, jadi hanya minum obat penahan nyeri murah dan berbaring di kamar seharian. Aku siang kerja di kantor, malamnya jadi sopir taksi online, tapi tetap saja tidak cukup untuk membayar utang. Rasanya sesak sekali. Tapi ibu hanya menatap kulkas yang kosong dan bergumam sendiri setiap hari. Katanya, "Memangnya apa salahku? Apa menghina pedagang itu dosa yang pantas menerima kutukan?" Beliau terus bergumam seperti orang gila. "Kirana, sepertinya keluarga kami benar-benar terkena kutukan. Aku sangat merindukanmu. Tolong biarkan aku mendengar suaramu sekali saja." Mendengar pembelaan dan penyesalan yang terlambat itu, aku bahkan tidak merasa marah lagi, hanya bisa tertawa sinis. Sampai sekarang pun mereka masih tidak mengerti apa kesalahan fundamental mereka.
Benar-benar orang-orang yang menyedihkan dan tidak bisa diselamatkan. Mereka tidak akan pernah mengerti betapa berat dan mulianya nilai uang juta hasil cucuran keringat orang lain. Betapa berharganya ketulusan seorang menantu yang memberikan segalanya tanpa pamrih. Tetapi mesin ATM bodoh yang akan dengan baik hati memberitahu mereka jawabannya dan menyelamatkan mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mereka hanya bisa menjalani sisa hidup mereka dengan membayar harga atas kesombongan lidah mereka dalam kemiskinan dan penyesalan yang abadi. Aku tanpa ragu menekan tombol akhir panggilan di layar dan menghapus pesan suara itu secara permanen. Nama orang-orang mengerikan itu tidak akan pernah lagi muncul dalam hidupku yang cemerlang. Mbak, meja kami tambah lagi ya sambal terasinya. Baik Pak, akan saya ambilkan yang paling enak dan paling banyak. Aku menjawab dengan suara yang riang dan bersemangat mengambil sambal terasi segar dari dapur. Aroma soto Bandung yang gurih dan tawariang para pelanggan memenuhi ruangan membuat hatiku meluap karena bahagia. Uang hasil cucuran keringat sendiri yang didapat dengan terhormat tanpa harus menunduk di hadapan siapapun. Aroma manusia yang paling jujur dan indah itu memenuhi seluruh restoran. Namaku Kirana, putri dari pasangan pedagang hebat penguasa kuliner Bandung dan pemilik paling muda dan paling membanggakan dari restoran Sunda Ibu Lestari cabang kedua. Pagi yang sesungguhnya, yang cerah dan memuaskan dalam hidupku baru saja dimulai dengan gemilang di sini di Bandung. Ya.